Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Di video ini kita masih melanjutkan cerita dari novel The Story of Chen. Cerita di novel ini sungguh sangat menarik. Sampai di sini ceritanya sungguh sangat menarik. Di video ini adalah di part 19. Di mana di part 18 adalah Liu Chen dan mertua lelakinya sedang menghadiri acara lelang barang antik. Oke, sahabat rebahan, kita langsung saja lanjutkan untuk menceritakan kisah selanjutnya dari pertemuan di lelang barang antik ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan like juga share ke teman-teman kita yang lainnya agar channel ini bisa ikut berkembang. Oke, kita lanjutkan ya. Juru lelang memperkenalkan ini adalah pembakar rupa bermotif bunga pinus dan burung bangau arus balik dari dinasti Song. Ini ada koleksi dari Kaisar Song yang diberikan kepada seorang ahli kaligrafi dan lukisan yang bernama Su Dongpo. Dua kotak amber gris ini digunakan oleh istana kekaisaran dinasti Song, dan masyarakat biasa tidak diizinkan untuk menggunakan ini dengan sembarangan, dan metode produksi untuk benda ini sudah tidak ada lagi. Apabila menghirupnya akan dapat memberikan sedikit efek menyegarkan pikiran dan membangkitkan rasa gembira. Setelah berkata, dia memberikan isyarat kepada wanita upacara untuk menyalakan dupa. Seorang wanita mengenakan chongsam dengan hati-hati menggali menggunakan sendok perak dan menyalakannya. Kemudian asap putih perlahan-lahan menetes dari pembakar dupa terus ke bawah bak air terjun. Burung bangau dan bunga pinus yang ada di pembakar dupa tersebut tampak hidup, jelas dan samar-samar seperti sedang mengepakkan sayap mereka. Aroma yang samar dan aneh segera menyerbu di aula pelelangan, dan aroma tersebut terasa menyegarkan membuat mereka yang menghirupnya merasa segar. Richard mengangguk dan berkata, ini memang ambergris asli yang dibuat oleh paus sperma, dan teknik dupa buatan tangan semacam ini pada dasarnya sudah tidak tersedia lagi di zaman ini. Juru lelang mengetuk palu 2 kali dan berkata, harga awal dari pembakar dupa bermotif bunga pinus dan burung bangau arus balik ini adalah 800.000 yuan, dan kenaikan harga per 100.000 yuan. Pembakar dupa ini dibuat dengan sangat indah. Ia memiliki nilai koleksi tertentu dan harga lelangnya juga cukup pantas membuatnya para hadirin mengangkat plakat mereka masing-masing. Tidak lama kemudian pembakar dupa itu berhasil terlelang kepada seorang pemain dengan harga 1.600.000 yuan. Segera setelah itu 7 atau 8 barang lelang dihadirkan, dan semuanya adalah barang antik berkualitas tinggi. Suasana di aula sangat ramai dan para tamu pun saling bersaing menawar. Xiao Changkun menontonnya dengan penuh semangat. Sungguh disayangkan, isi sakuku sungguh memalukan. Jika tidak, dia pun juga akan gatal dan ikut mengangkat plakat.
Namun, Yi Chen tidak tertarik apabila kehilangan barang koleksi ini. Meskipun barang ini sangat berharga, tetapi mereka hanya sebatas barang koleksi saja dan tidak terlalu berharga baginya. Tepat pada saat ini, wanita upacara membawa sebuah piring berporselen putih dengan untayan mutiara ungu yang bersinar dalam cahaya. Juru lelang memperkenalkan, ini adalah mutiara ungu alami dari Laut Cina Timur, yang hanya ada satu dari 1.000 mutiara yang ada. Mutiara ini berbentuk bulan dan seragam dan merupakan benda yang langka. Harga lelang untayan mutiara ungu ini tidak mahal, hanya 400.000 yuan. Yi Chen mengangkat kepalanya dan segera menawar 500.000. Kelopak mata Xiao Changkun berkedut dan dia dengan cepat berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa mendapatkan kalung mutiara dengan seharga puluhan ribu yuan saja. Jangan mau dibodohi dengan harga mutiara yang seharga 400.000 yuan ini. Jangan menawarnya." Ichen melihat mutiara-mutiara tersebut. Kemudian ia memikirkan Xiao Curan di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Menurutku ini cocok apabila dikenakan oleh Xiao Curan. Mutiara dapat menenangkan pikiran. Akhir-akhir ini dia terlalu tertekan dan tidak dapat tidur nyenyak." Begitu mendengar bahwa dia membeli untuk putrinya, Xiao Changkun pun menutup mulutnya dengan sadar dan tidak jadi mengatakan apa-apa. Nilai koleksi dari kalung ini memang tidak tinggi sehingga tidak ada yang ingin menawarnya. Saat juru lelang akan membuat keputusan akhir, tiba-tiba terdengar sebuah suara. 600.000. Ichen menoleh mengikuti arah suara tersebut. Ia mendapati Qin Audong, bocah sialan dari keluarga Qin tersebut, menunjukkan kepalanya dari samping dengan mencibir wajahnya dan berkata kepada Yi Chen, "Maaf, aku juga tertarik dengan kalung ini." Yi Chen mengernyitkan alisnya. "Mengapa sialan ini juga ada? Bukankah dia dikurung oleh Qin Geng?"